Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan dalam sehat selalu ya, dalam lindungannya, amin ya rabbal alamin. Yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah mahram. Kalau kemarin hitbah tentang tunangan, sekarang kita akan membahas adalah mahram. Nah, mahram itu adalah hubungan antara satu orang dengan yang lainnya yang menimbulkan tidak batal sholat. Nah, haram, ihram, terus mahram beda ya. Sama dengan seorang suami sama istri itu kalau disentuh itu batal wudhu. Kalau saya punya wudhu menyentuh ibu saya walaupun perempuan tidak batal wudhu. Tapi kalau saya punya wudhu menyentuh istri saya batal sholat, batal wudhu. Padahal istri itu bisa digauli, bisa dijima. Nah, jadi mahram itu bagaimana sahabat? Mahram itu sanak keluarga, sanak dari keluarga kita sendiri. Ada yang ketika disentuh tidak haram, tidak batal wudhunya. Ada memang yang tidak boleh. Nah, siapa saja yang termasuk mahram? Mari kita bahas. Karena mahram ya, ihram, apalagi haram, mahram, ihram beda sahabat ya. Kalau ihram itu ke umroh, hubungannya dengan haji, ihram. Kalau mahram hubungannya dengan keluarga yang bisa tidak batal wudhunya, mahram. Itu mahram. Kalau haram, kalau dilakukan itu apa? Kalau dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu haram. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah mahram. Ini saya bacakan. Saya dah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal muharramati bin nasi arba'a asratin sab'a bin nasabi wa hunnal umma wa in ilat wal banati wa in safilat wal ukhtu wal hilat. Ya, terus mahram ya, mahram berdasarkan mahram itu adalah berdasarkan dengan nas Al-Quran. Ada 14 sahabat. Ada 14 yang kita bahas. Yang pertama adalah lihat foto. Lihat foto dia PU-nya. Foto neng. Ya. Ikut ayah kemarin ya. Foto. Foto nak. Ya. Foto. Sih. Menang kali. Mana anak aku dah. Sebentar. Nah, lanjut sahabat. Ini ada nas. Lanjut ya. Nah, siapa saja dari 14 atau 7 dulu ya, mahram berdasarkan nas Al-Quran. Nas itu ketentuan sahabat ya. Ketentuan Al-Quran yang tidak bisa kita ganggu gugat dan harus kita ikuti dan harus kita taati jalurnya nas Al-Quran. Yang pertama, nah habis baterainya ini. Ini matikan. Kemarin ya, tunggu dulu ya. Ini nak enggak ada. Baterainya habis, tinggal 9. Kaca dulu ya. Ya, kaca dulu. Yang jangkar Ya, jadi yang pertama itu adalah ibu dan ke atasnya. Ibu dan ke atasnya. Itu ya mah. Jadi kita menyentuh ibu tidak apa-apa. Itu namanya mahram.
Makanya seorang, nah ya, jadi ibu itu menyentuhnya tidak apa-apa, karena itu namanya mahram, sahabat. Ibu ya, ibu walaupun perempuan, padahal itu kan lain jenis, ibu kita sendiri. Anak perempuan dan ke bawahnya, anak perempuan, anak kita. Nah ini anak saya ini coba lihat, ini lah. Coba lihat. Oh, nah ini anak saya ketika sudah besar, disentuh, dicium. Nah, ya. Disentuh, dicium tidak apa-apa, sahabat. Ya. Jadi disentuh, dicium, anak perempuan tuh disentuh, dicium tidak apa-apa. Kenapa? Karena mahram. Oh, itu nas Al-Qur'an sudah. Nas itu ketentuan Al-Qur'an yang kita ikuti. Terus nomor 3, saudara perempuan. Kalau kita sahabat ya punya saudara, kalau laki-laki ya jelas memang saudara laki-laki memang tidak lagi. Tapi kalau perempuan punya saudara perempuan disentuh tidak apa-apa. Tapi walaupun sentuh tidak apa-apa, tapi tidak boleh tapi tidak boleh dikawin. Menikah dengan perempuan saudara kandung tidak boleh. Yang boleh itu sepupu boleh, saudara kandung tidak boleh ya, hati-hati. Ini kalau ada cerita itu di film-film cerita itu menikah dengan seorang ibunya, wow, haram, nggak boleh ya. Menikah dengan saudaranya, kecuali memang siapa, Habil sama Qabil, atau anaknya Nabi Adam, karena nggak ada lagi, itu ketentuan kan sebelum nas Al-Quran turun. Nah terus ya, nomor 4, bibi dari ibu. Bibi dari ibu itu tidak apa-apa ya, maksudnya saudaranya ibu, bebek. Kalau menurut saya itu bebek, bibi, paman, nggak apa-apa ya, menyentuh nggak apa-apa. Bibi saudara dari ayah kita, saudara dari ibu kita, boleh nggak apa-apa ya, disentuhnya tidak haram. Anak saudara laki-laki, itu tidak apa-apa ya. Terus 2 dari 14 adalah karena sebab persusuan, yaitu 1, ibu penyusuan. Maksudnya ibu penyusuan itu ya. Nah, begini sahabat. Saya masih kecil itu disusui oleh, kemana nih? Di sini dulu ya. Nah, itu sahabat ya. Jadi adalah mana sudah, maksudnya itu persusuan, maksudnya ibu persusuan itu begini sahabat. Saya kecil menyusu ke si A, otomatis nanti ketika besar saya itu menyentuh si A itu tidak apa-apa, namanya persusuan sahabat. Masih kecil. Makanya ketika anak itu kan banyak kan anak kecil dititipkan kepada pembantunya. Nah, pembantunya kan dititipi oleh itu. Terus dengan yang pembantunya itu kan, pembantu dengan anak itu kan nggak ada hubungan apa-apa. Cuma ketika masih kecil nggak bisa nak, habis baterainya ini. Tapi ketika kecil itu kan numpang nyusuan. Nah itu ketika sudah besar tidak boleh ya, menyentuh tidak apa-apa, tapi tidak boleh nikah ya. Hati-hati, walaupun tidak ada hubungan keluarga, karena itu namanya hubungan persusuan. Nah, ya. Terus lanjut. Saudari persusuan. Maksudnya saudari persusuan itu begini sahabat. Dari kecil ada ibu si A, BC nyusu ke A. BC itu termasuk saudara, pada saudara persusuan. Ketika masa kecil itu sama-sama disusui. Padahal B sama C tidak ada hubungan apa-apa. Nah, itu namanya saudara persusuan. Itu juga jadi mahram sahabat. Disentuh tidak apa-apa ya. Istri dari ayah, maksudnya ibu tiri. Nah, istri dari ayah. Ibu tiri itu kalau ayah kita menikah lagi dan anak kita tidak akan menyentuh ibu itu tidak apa-apa. Maksudnya menjadi mahram. Itu ya sahabat. Terus istri dari anak laki-laki, istri kita dari anak laki-laki, yaitu itu sahabat ya.
sementara itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan hati-hati supaya kita lebih mengenal lagi mana yang haram, mana yang mahram, dan mana yang ihram, untuk terus bisa berkreasi, belajar, terus bisa biar sama-sama kita lebih mengetahui banyak ilmu pengetahuan dan banyak pengalaman, karena ilmu itu adalah menentukan langkah kedepannya untuk lebih baik lagi. Sesederhana apa ilmu itu, ilmu sangat penting untuk kita ketahui dalam setiap saat. Ilmu itu bagaikan lampu ketika ada di malam hari, bagaikan cahaya yang bisa menerangi semuanya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Sahabat, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.